Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat rekan-rekan CPL dimanapun berada. Baik, teman-teman CPL, Bapak Ibu Kepala Desa, pada kesempatan kali ini izinkan saya lagi ya untuk memberikan resum ataupun memberikan informasi mengenai resum Undang-Undang Desa pada bagian ketiga ini. Bapak Ibu, terkait dengan Undang-Undang Desa pernah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya bahwa ya Undang-Undang tentang desa ini telah dilakukan perubahan sebanyak 2 kali. Perubahan pertama yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Kemudian melalui perubahan yang kedua itu Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Di mana dalam undang-undang tersebut yang lebih isu yang lebih menarik, bukan isu ya, artinya desas-desus ataupun isu waktu kemarin, waktu rancangan itu terkait dengan jabatan kepala desa, yaitu Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, ini saya coba untuk menyampaikan terkait persyaratan kepala desa berdasarkan undang-undang terbaru. Ini perlu Bapak Ibu persiapkan ya, apalagi yang petahana ya kan, perlu kita siapkan dari sekarang. Kemudian yang bukan petahana artinya dari nol ya harus kita persiapkan juga. Nah, di sini ada perubahan ya di pasal 33. Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan ya. Ini persyaratan bagi kepala desa, bagi calon kepala desa ya. Di mana dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Bapak Ibu semuanya, di sini adanya pasal 33 huruf G, yaitu ada norma yang mengatur terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Artinya ya, undang-undang sebelumnya itu mewajibkan bahwa calon kades itu adalah penduduk desa tersebut ya. Nggak boleh kalau bukan penduduk desa tersebut ya. Minimalnya 1 tahun tinggal di situ. Berarti ya, ketika mau mencalonkan kepala desa di Pilkades tahun 2029, maka 2028 itu harus sudah stay di desa tersebut. Contoh saja, Pilkadesnya itu di bulan Juli 2029. Maka ya tinggalnya itu ada di Juli 2028 Bapak Ibu semua ya. Kalau berdasarkan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Namun untuk di Undang-Undang nomor 3 tahun 2024, norma tersebut ditiadakan ya, nggak ada, dihapus ya. Kalau yang lainnya masih sama ya kan, WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar, serta mempertahankan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, berusia paling rendah 25 tahun, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Nah, huruf G-nya nggak ada ya. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Yang huruf G Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 ini merupakan huruf I-nya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Artinya di sini nggak ada pembatasan Bapak Ibu Kepala Desa ya, baik yang petahana maupun yang yang mau mencalonkan dari nol ya kan. Maka itu silahkan bersiap-siap karena tidak mesti tinggal di desa tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini saya coba mereview ke bawah lagi terkait
Undang-Undang Desa dalam pasal 33 ternyata nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan lagi, hanya saja ya tadi menghilangkan huruf G-nya Undang-Undang 6 tahun 2014 ya kan. Sehingga di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 pasal 33 ini hilang satu huruf ya, naik jadinya. Intinya bebas kepala desa, calon kepala desa itu dari desa mana aja silahkan kayak gitu ya. Tapi mungkin kita lihat dulu nanti di PP-nya bagaimana ya. PP-nya apa mengaturnya kan gitu. Barangkali nanti PP ada juknis lebih lanjut kan gitu ya. Kita tunggu PP-nya ya. Oke, baik. Nah, kemudian dari atau antara Undang-Undang 6 dengan Undang-Undang 3 2014 dan 2024 ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara pasal 34 dan pasal 35 disisipkan satu pasal yakni pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, di sini pasal 34A-nya bunyinya nih ayat 1. Calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang. Oh, ini terkait dengan teknis pilkadesnya nanti pada saat pendaftaran ya. Calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang ayat 1 ya, berarti minimalnya 2 orang dalam pelaksanaan pilkades. Tidak di sini ada yang mengatur terkait maksimal, nggak ada kayaknya. Oke, kita coba lanjut membaca ya. Ayat 2, dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari. Nah, artinya jika yang mendaftar itu cuma 1 orang, maka pendaftaran calon kepala desa itu diperpanjang selama 15 hari ya. Kemudian ayat 3, dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. Berarti 15 hari pertama ya kan menunggu, kalau nggak ada dibuka lagi panitia ini. Dibuka lagi selama 10 hari lagi pembukaan yang kedua ini. Nah, ya kan, kemudian yang ayat 4-nya, dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan badan permusyawaratan desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Tuh ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 calon kepala desa diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Kita bahas ayat 4-nya dulu nih. Ayat 4 menjelaskan bahwa ketika hanya ada 1 calon kepala desa maka langsung ditetapkan ya, menetapkan calon kepala desa terdaftar ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa langsung ditetapkan 1 ya. Cuman di sini di PP-nya ketentuannya ya. Lebih lanjut untuk mengenai tata cara pemilihan 1 calon kepala desa diatur dengan PP. Nah, di sini apakah artinya nanti skemanya nanti ada lumbung kosong ya atau kotak kosong, atau calon kepala desa 1 langsung ditetapkan ya kan. Tapi kalau melihat dari ayat 5 ini rupa-rupanya itu kalau ada makna tata cara pemilihan 1 calon kepala desa, artinya nanti akan ada pemilihan walaupun 1 calon kepala desa ya, enggak membuat ruang bebas gitu untuk calon kepala desa tunggal. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan kali ini ya kan. Mohon jangan lupa di-subscribe, like dan share Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.